Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kehidupan kita. Tuhan selalu setia. Tuhan selalu menggenapi firman-Nya bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Puji Tuhan, saudaraku, apa kabar hari ini? Haleluya, Tuhan selalu pelihara kita ya. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat ini adalah tentang berkat mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu mengandung berkat yang luar biasa. Dan mereka yang mau membayar harga untuk sungguh-sungguh mengenal Allah, dia juga yang akan menikmati berkat-berkat itu. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mulai pembacaan kita di dalam kitab Ayub, pasal 22 ayat 21. Ayub 22 ayat 21. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Kalau Tuhan yang mengatakan keuntungan, itu berarti adalah keuntungan yang datang dari Tuhan, bukan seperti keuntungan yang ditawarkan oleh dunia ini, yang banyak kali sifatnya semu, hanya di permukaan, bukan sesuatu yang mendasar. Tetapi kalau firman Tuhan yang memberikan janji untuk memberikan keuntungan, maka itu adalah sesuatu yang hakiki, sesuatu yang datangnya dari Allah. Saudara, kita baca sekali lagi ya. Berlakulah ramah terhadap dia. Memangnya ada orang yang tidak ramah terhadap Tuhan? Ada. Orang yang selalu menggerutu, orang yang hidupnya tidak bersyukur, orang yang gampang ngambek terhadap Tuhan, atau bahkan dia mulai undur dari hadirat Tuhan, dia undur dari kesetiaannya. Ini sama dengan tidak ramah terhadap Tuhan. Nah, di sini ada dorongan untuk berlaku ramah terhadap dia, D besar Allah, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Wow. Mari kita baca di dalam bahasa Inggris ya, saudaraku ya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris demikian: Submit to God and be at peace with Him. In this way, prosperity will come to you. Prosperity, kemakmuran akan datang kepadamu. Jadi ini jangan disamakan dengan kemakmuran-kemakmuran versi dunia, di mana itu menjerat manusia ke dalam berbagai-bagai duka ya, di dalam berbagai-bagai celaka. Bukan itu. Ini prosperity yang Tuhan janji. Sama dengan prosperity yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan kepada hamba-hambanya, anak-anaknya yang, kalau menurut ayat ini, berlaku ramah terhadap Tuhan. Saudara, mari kita dalami ayat-ayat ini ya, sungguh menarik ayat ini. Nah, di dalam kitab Ayub pasal 22, kalau kita membaca dari ayat 21 sampai 29, di sana kita diberitahu tentang kebaikan, berkat, manfaat yang akan kita terima dan nikmati jika kita benar-benar mengenal Allah. Rupanya ada orang yang sekedar Kristen, bahkan ada orang yang tidak beragama, tetapi sebenarnya di dalam hatinya dia tahu ada yang namanya Allah, tetapi dia tidak submit, tidak menundukkan diri, tidak memposisikan diri sebagai umat terhadap Tuhannya, sebagai ciptaan terhadap penciptanya. Tidak ya, dalam bahasa Inggris tadi dikatakan submit to God. Jadi adalah pilihan manusia untuk mempertuhankan Tuhan atau tidak. Dan ketika dia beragama, itu sekedar agama, agamawi, atau merupakan sebuah bentuk kerohanian yang bertumbuh. Sebab Tuhan Yesus berkata, kalau kerohanianmu, kalau keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi ini, maka engkau tidak akan menikmati atau masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, apa bentuk keagamaan orang-orang Farisi? Adalah ritual.
Dan itu bukan bentuk pengenalan akan Allah, itu adalah sebuah keagamaan ritual. Jadi ada orang, bahkan jutaan orang, tahu tentang Allah, namun tidak benar-benar mengenal Dia. Saudara, jangan kita nanti termasuk dalam bilangan orang-orang ini ya, karena tidak ada keuntungannya. Kedua, ada pengetahuan teori tentang Allah. Oh, Allah itu pencipta, Allah itu maha kudus, Allah itu maha kasih. Banyak teori tentang Allah itu sendiri. Tetapi pengenalan akan Allah itu datang dari pengalaman. Jadi menjadi pertanyaan bagi kita semua, selama ini kita iring Tuhan itu sekedar pengetahuan atau sudah masuk ke dalam pengalaman? Tuhan Yesus mendidik 12 rasul, 12 murid yang nantinya kemudian menjadi rasul meskipun Yudas gugur dan digantikan dengan Matias. Tetapi mereka tidak hanya dididik dari teori, teologia tentang Allah, tentang konsep Allah sebagai Bapa, tetapi mereka mengalami dari hari ke hari. Saudara, kalau Anda rindu ke gereja, Anda rindu apa? Apakah Anda rindu untuk tahu tentang Yesus, tahu tentang Allah lebih banyak lagi? Atau Anda rindu bertemu dengan Dia dan Anda bersekutu dengan Dia untuk mengalami sesuatu yang baru dengan Dia, sehingga dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kita semakin mengenal pribadinya. Nah, bagi orang-orang yang demikian, maka ini akan membawa keuntungan, kata Tuhan. Prosperity will come to you. Para orang tua yang dikasihi Tuhan, sangat mudah bagi kita untuk mewariskan harta benda kepada anak-anak, tetapi belum tentu imanmu menurun kepada anakmu. Belum tentu kerohanianmu menurun kepada anakmu. Belum tentu kesetiaanmu kepada Tuhan Yesus. Belum tentu kasihmu kepada Tuhan Yesus itu menurun kepada anak-anak. Itu sebabnya di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 9, di sana Raja Daud berkata begini di masa tuanya. 1 Tawarikh 28 ayat 9, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Maksudnya, Salomo anakku, kenalah Allah yang kusembah. Ya. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi seolah-olah Raja Daud ini mengatur prioritas. Oke Salomo, kamu punya niat hati, kamu juga punya cita-cita. Tetapi yang berkuasa mengabulkan niat hatimu dan cita-citamu adalah Allahnya ayahmu ini. Jadi jangan terbalik, kamu mengejar niat hati, mengejar cita-cita, kemudian melupakan Allah dari ayahmu ini. Jadi Salomo di dalam prioritasnya ditata oleh ayahnya, karena ayahnya pengalaman. Dia mengalami bahwa kalau Tuhan di depan, selebihnya ikut. Tapi kalau kita mengejar sesuatu yang bukan Tuhan, maka berantakan. Dan warisan ini diberikan Daud kepada Salomo. Ya, saya ulang. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Waduh. Daud melihat bagaimana pahitnya akhir kehidupan dari Saul. Saul yang di awalnya dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, disertai Tuhan, akhirnya dibuang. Daud menjaga hidupnya agar jangan seperti itu. Dan dia sukses. Sampai masa tua, sampai dia meninggal, dia tetap setia kepada Tuhan dan ada di hadirat Tuhan. Bagaimana anaknya? Maka kemudian ayat ini disampaikan kepada Salomo, agar Salomo tidak mengalami kehidupan yang tragis. Di awal Tuhan yang mengurapi dia, menyertai dia, tapi diakhiri dengan Allah membuang dia. Saudaraku,
Demikian jadinya kalau orang sekedar Kristen, dan di dalam kekristenannya dia tidak berusaha untuk sungguh-sungguh mengenal Allah. Ada banyak godaan, ada banyak cobaan, ada banyak kesusahan yang berpotensi untuk membuat dia terpental dari hadirat Tuhan. Karena kekecewaan, karena salah paham dengan Tuhan, karena ngambek, karena marah dengan Tuhan, akhirnya dia tidak ramah terhadap Tuhan. Dia tidak lagi mencari Tuhan. Kemudian seperti ayat tadi dikatakan, maka ia akan membuang engkau. Saudaraku, tetapi kita tidak mau fokus di situ, karena kita tidak mau ke situ ya. Kita mau ke yang sebaliknya. Ada keuntungan ketika seseorang itu mengenal Tuhan. Lebih mengenal Tuhan, lebih banyak keuntungannya. Ya, kita akan fokus di situ. Puji Tuhan. Nah, apa saja keuntungan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah ya? Yang pertama, rohaninya akan dibangun. Jadi yang pertama adalah membangun kerohanian. Sebab di atas kerohanian yang teruji, di atas kerohanian yang berkualitas, Tuhan bisa meletakkan banyak berkat. Berkat itu tidak akan membuat dia tumbang, tidak akan membuat dia tergelincir, sebab rohaninya kuat. Nah, rohani itu tidak kuat dengan sendirinya. Dia harus dibangun. Dan orang yang mengenal Tuhan, dia akan mengalami berkat yang pertama adalah rohaninya dibangun. Itu di dalam Ayub pasal 22 ayat 22. Dan kita teruskan ayat 23 ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa membaca Ayub 22 tadi dari ayat 21 sampai 29, itu pokok pikiran yang sedang kita bahas ya. Ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Jadi mengenal Tuhan itu dimulai dari memperhatikan firman Allah. Bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi firman itu diterima. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Meskipun firman-Mu ini tegas, tajam, tetapi ini pas dengan keadaanku, dan aku betul-betul dikoreksi oleh firman-Ku Tuhan, aku terima dengan rela hati. Terima kasih Tuhan, aku bertobat. Atau suatu saat Tuhan Yesus menghibur kita dengan firman-Nya, meneguhkan kita. Kita sedang kalut, kita sedang dalam keadaan terpuruk. Datang firman Tuhan, berkata, jangan takut. Engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Engkau biji mataku. Aku tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah membiarkan engkau. Kemudian kita bangun. Kita berkata, Tuhan, terima kasih. Aku terpuruk Tuhan karena keadaan. Tetapi bersyukur Tuhan, firman-Mu ini datang dan menguatkan aku. Aku terima Tuhan, aku kuat. Aku kuat Tuhan oleh kuasa firman-Mu dalam nama Yesus. Nah, itu keuntungan pertama orang yang mau mengenal Tuhan, bahwa firman-Nya, apa yang keluar dari mulut Allah itu dihargakan, dimengerti, dan diterima. Maka kuasa firman itu menjadi keuntungan baginya. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang bingung diberikan petunjuk. Ya saudara, yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan memberikan terobosan-terobosan. Oleh karena apa? Firman itu tidak tinggal menjadi pengetahuan, tapi firman itu diterima, dan kuasanya itu dibiarkan mengalir dan menjadi nyata dalam hidupnya. Wow, luar biasa ya saudara. Nah, salah satu akibat dari mendengar firman adalah koreksi. Ini yang paling sulit. Kalau dengar firman tentang berkat, wah, aminnya bisa kenceng sendiri. Amin, haleluya. Tetapi begitu ditemplak oleh firman Tuhan, kemudian apakah masih bisa bilang haleluya Tuhan, terima kasih. Engkau menunjukkan kesalahanku, Engkau menunjukkan dosaku, Engkau menunjukkan sesuatu yang tersembunyi di dalam hatiku, dan Engkau mengoreksi itu. Thank you Lord. Masih bisa? Ya saudara, karena ayat 23 bunyinya begini, apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Waduh, Tuhan menggeledah kemah kita. Kehidupan kita diperiksa oleh Tuhan.
Apa-apa yang najis, apa-apa yang tidak benar, apa-apa yang Tuhan benci itu harus dibuang. Itu namanya harga bagi pengenalan akan Tuhan. Saudara, mengenal Tuhan itu artinya siap dengan segala konsekuensi. Apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan tidak senang. Kalau kita mau bikin Tuhan kerasan, kalau kita mau berlaku ramah terhadap Tuhan, maka kemudian apa yang membuat dia tidak senang harus kita buang. Ya kan? Kalau kita ketamuan tamu penting kan, rumah kita bersihkan. Jangan sampai menyinggung perasaan beliau, karena kita tidak siap dan menghina dia dengan tidak mempersiapkan sambutan yang layak. Nah, konteks ini sama. Allah kita adalah satu pribadi yang agung. Ada kata layak tidak layak. Dan ketika firman Tuhan di dalam ayat yang ke-21 tadi berkata berlakulah ramah terhadap dia, itu mengandung konsekuensi. Ya. Haleluya saudaraku. Dan kalau kita lihat kembali di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 ya. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Benar demikian saudara? Amin. Ya, haleluya. Ada konsekuensinya. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Tandanya apa? Ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Dia bukan sekedar anak Yusuf dari Nazaret tukang kayu, tetapi kita terima dia sebagai Tuhan. Bapak Presiden Jokowi bisa diterima sebagai Bapak Jokowi, atau seorang warga negara Indonesia dari Jawa Tengah, atau kita bisa terima dia sebagai presiden. Nah, cara menerimanya akan berbeda. Nah, ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, kemudian ada konsekuensinya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Nomor 1, jangan keluar masuk. Jangan angot-angotan. Jangan jadi Kristen musiman. Tetap. Saudara, Tuhan itu atau Tuan itu atau bos mencari orang yang setia. Orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipegang. Ada banyak tanggung jawab dan kepercayaan yang akan beliau percayakan kepada orang itu. Tetapi kalau orang itu tidak bisa dipegang, maka tidak ada tanggung jawab dan kepercayaan yang akan dipercayakan, sebab riskan, terlalu berisiko. Nah, ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, inilah berkat. Yang pertama, kalau seseorang itu mengenal Allah, ramah terhadap Allah, atau menggunakan bahasanya Henoh, bergaul dengan Allah, maka yang pertama dibangun adalah rohaninya. Berkat ini lebih daripada sekedar emas dan perak. Meskipun Tuhan menyediakan berkat emas dan perak, tetapi berkat yang semacam ini akan membawa kita sampai kepada kekekalan yang mulia. Amin. Haleluya. Ya. Ayat 1 lagi ayat. Daniel pasal 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Luar biasa. Ketika kita membuang kefasikan. Apa itu fasik? Tahu akan perjanjian tetapi dilanggar. Itu fasik. Ujungnya fasik adalah murtad. Dan alamat bagi pemurtad adalah neraka. Tetapi orang yang mengenal Allah, dikatakan di sini, akan tetap kuat. Siapa yang menguatkan? Ya Allah yang dia kenal itu. Dan orang yang mengenal Allah akan bertindak. Bukan menjadi korban keadaan, bukan menjadi satu bulan-bulanan permasalahan hidup, bukan. Dia akan perkasa dan bertindak. Blar.
Amin, saudara. Yes, haleluya ya. Itu berkat yang pertama. Haleluya. Yang kedua, berkat bagi orang yang mengenal Tuhan selain rohaninya dibangun. Ya, agar Tuhan semakin berkenan untuk bergaul dengan orang itu. Maka tadi kita membaca di dalam ayat 23 dari Ayub 22, apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Jadi berkat yang kedua atau tanda yang kedua orang yang mengenal Allah adalah dia bersikap tegas terhadap dosa. Orang yang mengenal Tuhan, tanda kedua, dia mulai benci akan dosa. Dia mulai jijik akan dosa. Bahkan dia sangat rela dosa itu dibuang dari kehidupannya, sebab dia menikmati Allahnya. Dulu menikmati dosa, dosa itu menyenangkan. Kalau dosa tidak menyenangkan, orang tidak mau berdosa. Dosa itu menggiurkan, dosa itu menarik, dosa itu membuat ketagihan. Karena itu memang propaganda dari iblis. Mana ada propaganda yang tidak menarik? Semua menarik kalau itu disebut propaganda. Tetapi konsekuensinya maut. Dan kemudian ketika orang mulai mengenal Allah, dia mulai mengenal kenikmatan yang berbeda. Dia mulai menikmati sesuatu sukacita yang berbeda. Yang ini kudus, yang ini suci, yang ini memuaskan batin, memuaskan rohnya. Dan kemudian dia mulai membandingkan, waduh, yang satu itu madu tapi racun, tetapi yang satu ini madu dan madu murni. Dan kemudian dia mulai, aku mau yang ini dan tidak mau yang itu. Dan ketika Tuhan berurusan dengan orang itu melalui firman-Nya, dosa-dosanya dikoreksi, diperiksa oleh Tuhan, dan dia rela, Tuhan saya mau lepas, Tuhan saya mau kudus, Tuhan saya mau Engkau Tuhan. Wadahnya cuma satu, yaitu hati kita. Tidak bisa ada dua di situ, yaitu air beracun dan air yang murni, kata Tuhan. Tidak bisa ada semak duri dan buah-buahan, tidak bisa. Dan tidak bisa juga ada berhala dan Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa juga ada dosa dan kesucian, tidak bisa. Harus pilih salah satu. Dan orang yang mengenal Tuhan mulai memilih Tuhan. Ya, saudara. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Banyak orang nggak tahu. Tapi melalui firman Tuhan diberitahu bahwa tubuhmu itu sejak engkau lahir baru menjadi bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tahu enggak? Ya, kan kata firman Tuhan, tidak tahukah kamu? Nah, saya bertanya kepada saudara, tahu enggak bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Roh yang kamu terima dari Allah diam di dalam dirimu, dan bahwa kamu bukan milikmu. Engkau telah ditebus dengan harga yang mahal. Engkau milik Sang Penebus. Engkau tidak bisa suka-suka hidup. Engkau harus hidup bagi penebusmu. Nah, kalau ngomong terus terangnya begitu. Ya, saudara. Nah, ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu sebabnya saya tidak suka berdebat dengan anak-anak muda yang mau mengecat rambut, yang mau tanam alis, yang mau memutihkan kulit, yang mau pakai baju model ini, model itu, sepatu model ini, model itu. Saya bilang, periksa hatimu saja. Apakah niatmu adalah untuk memuliakan Allahmu atau untuk memuaskan dirimu? Sebab engkau bukan milikmu, engkau milik penebusmu. Dan ketika kita mengambil komitmen untuk mengenal Allah secara pribadi, maka kita mau mengenal kehendaknya, kita mau mengenal seleranya, kita mau mengenal pendapatnya. Kalau menurut Tuhan, Tuhan senang gak? Tuhan oke gak? Timbang dengan hati nuranimu yang telah dipercik oleh darah Yesus, yang telah disucikan, yang telah lahir kembali. Engkau bukan orang dunia, engkau bukan milik dunia, engkau milik Kristus. Dan itu sebabnya tanda dari orang yang mengenal Tuhan, dia mulai tegas dengan dosa. Dia tidak takut untuk hidup berbeda dengan lingkungan yang berdosa. Dia mempunyai gaya hidup sorga, gaya hidup anak Allah. Dan itu merupakan sesuatu ciri yang makin kuat, makin menonjol. Ya, saudara,
Satu ayat lagi tentang hal ini di dalam 2 Tawarikh pasal 29 ayat 16-17. 2 Tawarikh 29, 16-17. Sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Tahir itu suci, bebas kotoran, bebas dari kontaminasi hal-hal yang cemar, ya. Jadi imam-imam masuk ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan, keluarin. Tidak layak ada di dalam ruang kudus, apalagi ruang maha kudus, ya. Dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar, bahkan keluar dari pelataran. Kemana? Ke lembah Kidron, tempat membuang sampah, tempat membuang hal-hal yang najis, tempat membuang abu sisa untuk pengorbanan, ya. Di sana tempat dibuang kotoran-kotoran. 17. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Singkat cerita, pengudusan itu tidak seketika, tetapi harus dilakukan. Bahwa tidak langsung maha kudus itu, ya, Tuhan tahu. Sebab memang kekudusan yang sempurna nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti nggak ada usaha. Ya, dalam hal ini para imam masuk ke dalam rumah Tuhan, masuk ke dalam hati kita. Kita cek hati kita, perasaan kita. Yang tersembunyi di dalam kita, ada nggak yang najis-najis di sana? Keluarin. Buang. Ya, dalam peristiwa ini butuh 8 hari dan 8 hari lagi, 16 hari. Baru kelar. Tetapi usaha itu dilakukan sampai selesai. Jadi ini PR kita, saudaraku. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita dapati sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, buang. Jalan lagi, kemudian lain kali kita dicerahkan oleh firman Tuhan, kita ditegur oleh firman Tuhan, ada yang gak benar lagi, buang. Terus dibuang sampai selesai. Dan imam-imam tidak menunda-nunda urusan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 16, kebut sampai selesai. Nah, ada anak Tuhan yang dalam mengurus dosa dan mengurus kenajisan itu terlalu lamban. Bahkan ada yang terlalu enggan. Tetapi ada juga yang radikal. Masing-masing akan menuai hasilnya. Ya, haleluya saudaraku. Jadi kembali kepada kita masing-masing. Ayat 24. Membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Apakah maksud Tuhan bahwa setelah kita mengenal Tuhan, dibangun rohani kita, lalu kita tegas terhadap dosa, hidup semakin kudus, lalu kita buka brankas kita, kemudian emas-emas di situ kita buangin? Seperti itu maksudnya atau bagaimana? Nah, kita lihat ayat 25. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Jadi ayat ini merupakan sebuah pengaturan prioritas. Ya, tadi yang dibuang pertama dosa. Yang kedua yang dibuang adalah berhala. Termasuk di dalamnya adalah kekayaan. Tuhan tidak melarang kita memiliki kekayaan. Tetapi Tuhan mau yang menjadi kekayaan utama kita adalah Yang Maha Kuasa. Ulang, ya, membuang biji emas ke dalam debu seolah-olah emas itu menjadi tidak berharga. Sama dengan debu. Emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Terus gantinya apa dong? Ayat 25. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perak. Oh, mungkin kalau menyanyi gampang ya. Ada lagu yang mengatakan dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, dan seterusnya. Kemudian ada syair mengatakan kekayaan, kemuliaan boleh kau ambil. Benar. Tapi bagi orang yang mau mengenal Tuhan,
dia menyanyi lagu itu dengan kesadaran. Karena yang dia tidak mau diambil adalah Yesusku. Dalam lagu itu dikatakan begitu kan? Asal jangan kau ambil Yesusku, Tuhanku dariku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Benar. Tetapi kita memang harus menuju ke sana. Bahwa Allah itu adalah harta kekayaan kita yang utama pertama. Sebab apapun yang ada yang disebut kekayaan itu ciptaan Tuhan, milik Dia semua. Jadi kalau kita mendapatkan Tuhan, kita mendapatkan sumbernya. Apapun yang kita perlu, kita dapat dari sumbernya. Tetapi jangan dibalik, kita dapat emasnya, kita nggak dapat Tuhannya. Akhirnya meskipun kita kaya di bumi, tapi kita binasa di dalam kekekalan. Seperti waktu Ayub dicobai. Untung Ayub ini menempatkan Tuhan Allahnya sebagai timbunan emasnya dan kekayaan peraknya. Jadi ketika ternaknya habis, anaknya habis, masih ada yang ada di dalam dirinya, yaitu Tuhannya yang merupakan sumber dari semua itu. Dan terbukti di ujung pencobaan, sumber ini mengeluarkan 2 kali ganda. Haleluya. Bagaimana Tuhan di dalam hidupmu? Apakah Dia menempati posisi utama pertama? Atau ada sesuatu yang ada di sana yang kau mesti buang ke dalam debu, buang ke tengah-tengah sungai? Biarkan Tuhan Allahmu itu menjadi timbunan emasmu dan menjadi kekayaan perakmu. Haleluya, puji Tuhan ya. Apa yang akan kamu makan, minum, pakai, atau tentang hari esok, itu dikhawatirkan oleh mereka yang tidak mengenal Tuhan. Nah, sedangkan kita sedang berbicara tentang mengenal Tuhan. Nah, bagi yang mengenal Tuhan, Matius 6 ayat 33, dahulukan kerajaan Allah. Yang lain akan dilemparkan kepadamu, ditambahkan, itu bonus. Kenapa? Karena kita memiliki warisan, bukan sekedar mengejar upah. Bisa ditangkap saudaraku? Ya, kembali. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Berkat pertama, rohani kita dibangun. Berkat kedua, kita dikuduskan, disucikan karena kita tegas dengan dosa. Berkat ketiga, menikmati janji Allah digenapi. Alkitab bukan teori bagi orang-orang yang mengenal Tuhan. Alkitab itu ya dan amin bagi mereka yang mengenal Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yang keempat, orang yang mengenal Tuhan tadi rohaninya dibangun, dia disucikan, dia mulai alami janji Allah digenapi. Dan yang keempat, dia makin suka akan hadirat Tuhan. Dia makin suka akan hadirat Tuhan. Ya, ayat 26 dari Ayub 22. Ayub 22 ayat 26. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Saudara, apakah saudara senang di hadirat Tuhan? Kalau berdoa, apakah saudara enggan untuk selesai? Anda menikmati Dia. Ketika ibadah ditutup, apakah Anda merasa, aduh, saya belum pengen selesai sebenarnya? Atau sebaliknya, kita orang yang gak tahan di hadirat Tuhan. Nah, kalau kita gak tahan di hadirat Tuhan, pasti ada apa-apanya. Tanda pertama orang yang berdosa adalah keluar dari hadirat Allah. Dia takut untuk bertemu dengan Allah. Dia tidak berkenan di hadapan Allah. Ya saudara, bahaya kalau kita mengalami demikian. Tetapi kita tidak mau demikian. Kita mau semakin cinta Tuhan. Kita ada di hadirat Tuhan ya. Nah, bagi orang yang terus ada di hadirat Tuhan, Ibrani 13 ayat 8 menjadi nyata di dalam hidupnya. Ayat yang terkenal, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi orang itu kalau mengenal Yesus sebagai pribadi yang baik,
maka kebaikannya itu kemarin baik, hari ini baik, besok baik. Dan kalau dia mengenal Yesus sebagai Allah yang maha kuasa sanggup menolong, maka kemarin dia maha kuasa, hari ini dia maha kuasa, besok dia maha kuasa. Kenapa? Karena dia tetap di hadirat Allah. Tapi bagi orang yang tadinya di hadirat Allah kemudian keluar dari hadirat Allah, Yesus jadi berbeda. Karena ada ayat yang mengatakan betapa jahat dan pahitlah orang yang meninggalkan Tuhan. Ada ayat yang mengatakan bahwa kalau orang yang tadinya ada di hadirat Tuhan kemudian undur, Allah tidak berkenan. Nah, Allah jadi berubah. Yang tadinya menjadi pembela dia, kemudian menjadi musuhnya. Jadi ayat Yesus Kristus tetap sama itu adalah bagi mereka yang tetap sama juga. Sama setianya, sama mengasihi Tuhannya, dan seterusnya. Sebab Tuhan itu adil. Jadi saudaraku, ketika kita mau mengenal Tuhan, kemudian kita boleh memiliki ayat ini. Bagi saya, Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Karena saya tetap ada di hadiratnya. Saya tetap ada setia padanya. Dan saya menikmati Yesus yang sama. Amin, saudara. Saudara mengerti ya? Haleluya. Yang kelima, ayat 27 mengatakan begini. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ayub 22 ayat 27, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Oh, saudaraku, siapa di antara kita yang tidak pengen doa kita dijawab? Tetapi urutan di dalam kitab Ayub mengatakan begitu. Pertama, rohani kita bertumbuh. Kita mau mendengar, menyimak, menerima firman-Nya, apapun itu. Dan membiarkan firman itu bekerja dalam hidup kita. Dua, kita mau tegas terhadap dosa. Kita disucikan dari hari ke hari sampai nanti sempurna. Dan yang ketiga, kita alami janji Allah itu nyata. Karena kita adalah waris. Kita adalah ahli waris. Kita adalah anak, bukan sekedar hamba. Dan yang keempat, kita suka ada di hadiratnya. Berdoa, menyembah, memuji Dia. Dan yang kelima, ketika kita berdoa, dikatakan Ia akan mengabulkan doamu. Dan engkau, kalau engkau punya nazar, engkau akan diberi kekuatan untuk membayar nazarmu. Haleluya, saudaraku, ya. Puji Tuhan. Jadi yang keenam, yang terakhir di dalam ayat 28 dan 29 dari Ayub 22, apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Kalau you punya niat, punya planning, punya dream, punya mimpi, tetapi lewat 5 hal di atas, rohanimu bertumbuh karena engkau menerima firman Allah sebagaimana adanya. Kemudian yang kedua, engkau tegas terhadap dosa, engkau tidak menjamah yang cemar, yang najis. Kemudian engkau meletakkan Allah sebagai yang terutama, menjadi timbunan emasmu, menjadi kekayaan perakmu, bukan dunia ini tetapi Allah yang utama. Yang keempat, kemudian engkau suka akan hadirat Allah. Dan yang kelima, ketika engkau berdoa, itu doa orang yang berkenan di hadapan Tuhan, maka doamu dikabulkan. Dan ketika engkau mempunyai rencana, mempunyai niat hati untuk dilakukan, maka Allah menyertaimu karena engkau berkenan di hadapannya. Lihat, orang yang mengenal Allah. Firman Tuhan dalam ayat 21, Ayub 22 mengatakan, prosperity will come to you. Dimulai dari rohani dulu diberkati, keluar sampai kepada jasmani kita. Dan itu janji Tuhan bagi setiap orang yang mau bayar harga untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan. Itu sebabnya saya tutup dengan Hosea 6 ayat 3, saudara. Hosea 6 ayat 3 ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Fajar bicara pengharapan, masa depan yang penuh pengharapan. Hujan berbicara berkat
Di dalam masa depan yang penuh pengharapan itu Allah hadir sebagai berkat. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengenal, bahkan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan tidak mudah, tetapi bagi mereka yang mau dan mau membayar harganya, prosperity will come to you. Tuhan memberkati kita semua.